Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang bertamu di kantornya Monex dengan Pak Ade nih. Nah, kita mau bincang-bincang ini mengenai trading forex. Gimana Pak Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Teja gimana? Baik. Alhamdulillah. Cuman ini mau bahas nih Pak mengenai trading forex. Apalagi kita tahu kan belakangan ini sebelumnya nih banyak kasus-kasus robot trading gitu ya. Spam ya Pak ya? Ya scam semua lah. Ya karena itu robot tradingnya abal-abal ya. Brokernya juga nggak jelas ya. Sehingga orang begitu dengar trading forex udah takut gitu. Iya. Ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini ya ini untuk para pendengar channel saya juga ya yang nggak semuanya sama skillnya. Kita coba introdusir nih trading forex itu apa? Gitu Pak. Nah, yang saya sering ditanyakan orang, Pak, itu trading forex judi bukan sih Pak? Karena ada satu pendapat yang bilang trading forex itu judi. Tapi ada satu lagi yang bilang bukan. Nah, kalau menurut Pak Ade gimana? Ya, kalau menurut pandangan dari saya sih sebenarnya ya trading forex itu dari saya itu ya bukan judi ya Pak ya. Karena di situ ada transaksi jual beli yang pertama, yang kedua juga kita juga tidak berkompetisi atau kita juga tidak sedang bertaruh sama trader-trader yang lain ya, kita berdiri sendiri. Terus lalu yang ketiga adalah risk and rewardnya juga bisa kita ukur. Kita dari awal transaksi itu mau saya mau trading forex tapi ruginya cukup 10% aja lah, cukup 20%. Terus lalu saya pengen profit sebulan ya 4%, 5% kan sudah bisa diatur. Yang kedua yang terakhir, yang keempat, bisnis forex itu bisa kita analisa pergerakan pasarnya gitu ya. Jadinya kita bisa analisa secara supply dan demand, secara technical, secara fundamental. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bisnis forex ini untuk beberapa orang dijadikan seperti layaknya berjudi gitu ya. Berjudi jadinya pilihannya ada di masyarakat. Kita mau mulai bisnis forex ini mau sebagai trader atau mau sebagai gambler gitu ya. Jadinya kalau kita melakukannya bisnis forex tanpa belajar, tanpa mengetahui apa itu bisnis forex, tiba-tiba kita entry market ya suka-suka kita, ya itu juga berjudi ya kan. Atau seperti kita nggak bisa naik mobil terus kita langsung bawa mobil itu juga kan mempertaruhkan nyawa kita ya, gitu ya. Jadi kalau kita ingin memulai bisnis forex ya sebaiknya kita belajar dulu, kita pahami dulu. Kan ada fasilitas demo account juga kan bisa untuk belajar. Gitu. Nah, ada juga yang mengkajinya begini, Pak. Iya, tapi yang saya lihat tuh trading forex betul sih, misalkan yang dipasang lah istilahnya gitu, yang dibeli itu pasangan euro dan USD misalnya. Tetapi kan orangnya tuh nggak pernah benar-benar beli euronya, nggak pernah benar-benar beli USD-nya, nggak pernah jual fisik mata uangnya gitu kan. Itu dia cuman pasang posisi gini-gini, pasang harga. Itu nggak benar-benar beli. Bagaimana bisa dibilang trading gitu? Itu gimana tuh Pak? Ya, trading di forex itu kan sangat likuiditasnya juga sangat tinggi dan sangat cepat ya. Apalagi di situ ada leverage dan lain-lain gitu ya. Ibaratnya kalau kita trading forex di gold gitu kan, kita membeli emas itu senilai 3 kilogram lah ibaratnya. Kan kalau kita ingin benar-benar trading dengan beli emas fisik, kan juga pada akhirannya kita kan hanya telepon ke seller aja, emasnya kan nggak terus dibawa pakai truk ke rumah kita kan. Jadi emang transaksi itu memang cepat, apalagi kalau mata uang. Kita beli satu lot aja itu udah mewakilkan 100.000 lembar mata uang gitu ya. Jadi memang pada akhirannya yang kita lakukan di fisik pun dengan pembelian dan penjualan seperti itu ya hampir sama seperti yang dilakukan di sini, walaupun kita tidak terima fisik. Toh pada akhirnya pada saat kita membeli emas di Antam atau di mana gitu ya, kita beli 1 kilo ya kan emasnya nggak diantar ke kita juga kan. Tapi
apa itu maksudnya trafficnya, bolak-baliknya, penjualan pembeliannya itu yang bisa memang kita manfaatkan apa itu namanya selisih jual belinya itu gitu. Gitu ya. Atau bisa juga kalau saya ilustrasikan tadi Pak Ade bilang soal emas ya. Bisa juga saya bilang trading yang lebih tradisional lah, misalnya trading beras. Ya. Nah, kalau orang yang tradisional, kalau saya mau jual beli beras, saya mesti punya gudang besar gitu kan. Beli berton-ton, dikirim pakai truk masuk ke gudang saya, kemudian dijual melalui mungkin langsung dari gudang saya atau melalui toko langsung saya. Ke toko, ya. Nah, artinya saya mesti punya tempat penyimpanan fisik untuk beras saya. Kemudian nanti saya salurkan melalui toko saya. Ada juga orang yang beli online. Nah, itu kan trading tradisional barang yang berbentuk fisik. Tetapi misalnya kalau saya sudah ahli gitu ya, dalam arti kata jual beli beras. Saya itu sudah bertahun-tahun, saya tahu nih, di bulan-bulan ini harga beras sebentar lagi naik nih. Ya, benar. Kemudian saya manfaatkan, saya beli sebanyak-banyaknya, saya isi gudang saya. Itu pun ada resiko entah dibilang nimbun gitu. Nimbun. Padahal enggak, itu kan namanya kan orang trading, memanfaatkan ini gitu ya. Ternyata benar. Naik, ya udah saya jual. Kan saya bisa mencetak keuntungan. Tapi kalau ternyata analisa saya salah, saya udah beli banyak, ternyata drop itu beras. Ya mau nggak mau, saya mesti jual daripada kena kutu. Kan gitu ya. Expired ya. Expired ya. Nah, di situ kan berarti trading yang tradisional pun ada resikonya. Ada resikonya. Nah, kemudian karena saya sudah canggih bertahun-tahun, saya sudah mulai pintar nih. Udahlah, gudang saya jual. Toko saya pun saya jual. Sekarang saya trading, orang pesan aja sama saya. Pesan, cukup ya benar. Udah, saya beli ya gini-gini, oke, saya catat. Udah, saya tinggal order yang untuk nutupin order pembelian. Nggak usah transit ke gudang saya, lu kirim langsung sana. Nah, itu kan bisa mengilustrasikan hal seperti itu. Iya, seperti itu kurang lebih ya benar. Ya kan? Benar. Jadi bisa dibilang berjudi kalau orang bilang barangnya kan nggak ada. Tapi kalau diilustrasikan seperti itu, lah sama aja ketika saya jual beras, sekarang saya nggak pakai lagi gudang saya. Iya benar. Saya tinggal match aja nih. Tinggal match aja, ada ya yang kan? Ada yang mau beli, siapa yang mau jual? Demand-nya tinggal kita atur. Udah, tinggal saya atur. Lu kirim sana, kirim sini. Nggak usah lewat gudang saya. Iya benar. Gitu itu ya? kan sama aja juga Bapak nggak terima barang sebenarnya, tapi dengan konteks ya dari seller langsung yang langsung kirim. Ya kan, langsung kirim, Bapak tinggal kasih alamat. Kan sama ya. Dan saya nggak usah seperti itu sih. Punya gudang atau bahkan kalau harus sewa dan segala macam. Nah, kira-kira saya bisa ilustrasikan begitu juga ya? Bisa Pak. Memang seperti itu, karena memang ada beberapa nasabah juga yang apa itu? Ya dia seorang haji ya, agama Muslim. Dia ada yang bilang haram atau tidak segala macam, tidak terima barang ya. Akhirnya dia kasih ilustrasi, dia yang malah menenangkan hati saya gitu. Malah dia yang bilang, ya iyalah kalau saya beli emas yang tadi saya bilang itu kan nggak mungkin terus satu truk dikirim ke rumah saya ya. Emasnya kan ada di sana. Tapi uang kita kasih ke sana. Terus misalkan ada pembeli ya sudah, dari kita tinggal kontak orang sana untuk ambil segala macam kan. Ya sebenarnya seperti itu. Jadinya bisnisnya cepat, memang mudah dan cepat gitu ya. Likuiditasnya juga sangat tinggi. Saya awal-awal juga menganggap ini judi nih, barang yang nggak ada, tapi kok dia bisa untung, kok dia bisa rugi, nggak pernah megang barangnya gitu ya. Kalau misalnya saya mau identikkan dengan money changer, kalau money changer kan jelas tuh ya, ada orang datang nih, saya mau jual, saya punya US dollar, si money changernya beli, ada yang mau beli, yang ini mau jual, lama ada yang beli. Nah, pasti yang beli lebih mahal kan. Dia make profit. Tapi money changer juga bisa buntung. Ketika dia beli pagi hari, US dollar lagi tinggi nih. Kemudian, nggak tahu gimana, turun. Ada yang mau beli. Nah, dia punya pilihan. Dia tahan atau lepas. Nah, dia tahan, dia tahu nggak besok turun lagi. Ya kan? Atau dia lepas. Nah, itu berarti juga ada risiko. Kira-kira kayak gitu. Cuman,
orang masih memandang, ya tapi itu kan ada barangnya Pak, dijual, dibeli. Kalau yang trading forex saya nggak melihat barangnya diserah terimakan. Iya. Nah itu Pak. Oke. Nah jadi kalau saya ngelihat sih ya kalau masih ada orang bilang judi, ya terserah lu lah. Iya. Gimana? Kembali lagi, ya memang kembali lagi ke pelakunya ya Pak ya, ke pelakunya. Makanya saya bilang tadi di bisnis forex ini Anda ingin menjadi trader atau ingin menjadi gambler, itu pilihannya mereka. Karena sampai sekarang pun juga di Monex juga banyak nasabah-nasabah yang menjalankan bisnis forex ini layaknya seperti gambler lah, seperti penjudi gitu. Jadi memang nggak bisa disalahkan juga, tapi ada yang memang benar-benar menjalankan bisnis forex ini seperti layaknya bisnis gitu ya. Dia belajar, dia tekunin, dia benar-benar entry-nya itu benar-benar berdasarkan technical, berdasarkan fundamental, benar-benar dia sesuai dengan kayak kita misalkan ingin buka restoran kedai kopi lah ya gitu kan. Kita juga melihat apakah kedai kopi ini memang lagi tren kan. Kalau memang lagi tren, kayaknya boleh juga nih kita buka, kita pelajarin kopinya yang seperti apa yang dia suka gitu ya. Sama aja seperti bisnis forex, kita pelajarin technical, kapan harus entry, kapan harus out gitu ya. Resikonya di berapa. Tapi ada juga kan memang yang menjalankan kayak bisnis konvensional begitu, dia sekarang lagi trennya bisnis kopi, gue coba bukanya bisnis nasi uduk misalkan kan. Kan itu juga bisa dibilang ya mempertaruhkan uang juga ya. Kalau misalkan nggak laku ya berarti rugi. Jadi kalau di bisnis forex ini juga mau entry ya kita tetap harus pelajarin. Kita pengen bisa, kita juga harus belajar. Kalau kita ya udah nyoba bisnis forex katanya ini bisnis yang mudah dan cepat, jadi kaya, jadi jadi sultan. Terus dia trading nggak dianalisa, nggak dipahamin ya. Sama seperti tadi yang naik mobil atau naik motor pun juga begitu. Kita nggak bisa naik motor, kita paksa naik motor, ya mempertaruhkan nyawa kita ya kan. Resikonya juga tinggi gitu. Makanya kan ada yang bilang resiko terbesar itu adalah ketidaktahuan kita terhadap yang kita lakukan kan gitu. Jadinya pahamin dulu, pelajari benar-benar. Terus ikut edukasi, pelajarin dulu demo account-nya untuk menjalankan bisnis forex, sehingga Anda bisa tenang dan nyaman ya, nyaman dan tenang. Oke, kalau di trading saham kan orang ada istilahnya zero sum game. Jadi maksudnya ada yang menang, ada yang kalah. Ini yang kalah misalnya, udahlah gua cut loss, ini dibeli sama yang ini ya kira-kira begitulah ya. Nah, kalau saya lihat di trading forex sebenarnya nggak tepat ya kalau dibilang zero sum game ya. Agak kurang tepat. Ya, karena kan bisa saja pada satu kesempatan banyak yang menang. Iya. Pada satu kesempatan banyak yang kalah. Dan trading forex itu juga betul nggak kalau saya bilang? Nggak benar kalau seorang ahli bagaimanapun dia bisa everyday konsisten menang terus. Pasti ada suatu waktu dia ada loss. Suatu-waktu ada. Iya kan? Jadi dengan kata lain kalau ada satu sistem atau mekanisme yang ngajarin, ikutin saya aja nih. Pokoknya everyday sekian persen. Gitu ya. Bahkan setahun bisa di atas 100%. Nah, itu sih udah gampang lah kita bilang. Iya. Bohong lah, gimana Pak? Begini, kalau misalkan sebulan, kalau kalimatnya misalkan sebulan bisnis forex bisa mencapai 10-20%. Itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau ada yang menawarkan bahwa bisnis forex ini dijamin pasti 100% sebulan dapat 20%. Nah, itu yang nggak benar gitu loh. Karena kan memang sudah ada pada saat nasabah buka account memang sudah dijelaskan sesuai undang-undang Bapepti tentang perdagangan berjangka bahwa bisnis forex ini walaupun nasabah bisa mendapatkan profit yang besar, tapi nasabah juga bisa terkena risiko kerugian. Jadi memang sudah diberitahukan seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang pasti, nah kembali lagi seperti yang perjudian tadi, yang masuk robot-robot scam itu, forex scam itu perjudian. Karena si nasabah tidak mengerti bisnisnya apa, tiba-tiba dapat profit sehari 1% malah kan. Nah itu perjudian tanpa dipelajari dulu, tanpa dipahami, udah ikutan aja gitu ya. Nah kalau kembali lagi
kalau bisnis forex apakah bisa mendapatkan profit 10-20% bahkan 100% pernah terjadi di PT Monex gitu ya. Masuk bulan Juni, terus dia bulan Juli sudah bisa profitnya 120% malah, itu banyak terjadi gitu. Dan bisnis forex ini kan sudah secara resmi di bawah Bapepti, di bawah Departemen Perdagangan itu sudah berjalan selama tahun 2000. Tahun 2000 itu sudah resmi lah, itu bisnis forex sudah diresmikan. Dan sekarang tahun 2023 bisnisnya semakin bagus, semakin meningkat. Berarti kan sebenarnya kalau seandainya bisnis forex dari tahun 2000 sampai tahun 2010 aja semua orang loss semua ya kan, itu udah nggak laku punya sampai sekarang ya kan. Kalau sekarang kan growth-nya semakin baik gitu. Berarti kan minat masyarakat, kalau memang semua nasabah bisnis forex ini rugi semua, udah pasti nggak ada yang mau. Tapi ini terus ada. Bahkan di zaman pandemi is oke-oke aja ya. Makin gila itu. Di PT Monex itu secara performance total keseluruhan itu performance kita naik 400% pas pandemi. Waduh. Pas pandemi. Jadi memang ya dinamis ya, ada yang profit, ada yang rugi juga ada gitu. Tapi mungkin yang rugi teriak-teriak, aduh jelek itu bisnis jelek. Tapi yang profit diam-diam aja. Iya. Dan yang sudah pasti Monex ini kan di bawah pengawasan Bapepti dan terdaftar di Bapepti ya. Iya. Kalau nggak mau juga saya ngomong sama Bebek Culas. Gitu ya. Ini kemana-mana dibawa nih ya sama Pak Teja nih. Iya. Nah, Oke. Dan bagi Anda semua yang mau coba-coba ya, yang apa sih ini trading di Monex gitu ya. Iya. Anda bisa daftar gitu. Ya saya punya link ya. Anda lihat di deskripsi atau di sini di layar saya taruh nanti ya. Anda klik saja. Nanti Anda bisa masuk situ dapat ininya Pak ya. Apa namanya? Dana virtual $10.000 ya. Iya. Nah, di situ Anda bisa pakai untuk coba-coba trading. Justru juga banyak video edukasi ya. Iya. Yang Anda bisa asah kemampuan Anda untuk trading. Nggak pakai uang, dikasih 10.000. Dikasih kita trading dikasih demo. Trading. Cuman kalau profit nggak bisa withdraw. Iya, kan namanya dikasih demo. Kalau udah dikasih duit terus profit narik mah, waduh. Setiap orang pasti berbondong-bondong gitu ya. Iya, kan kalau saya nggak salah dengar, kalau uangnya itu ternyata pertama kali orang baru mulai kan nggak pinter kan. Loss lagi. Itu bisa minta tambah ya untuk nyoba lagi ya. Di top up bisa top up ya. demonya. Sehingga sampai dia merasa confident, gue tahu nih gini sampai ya. Nah, bisa. baru dia benar-benar trading dengan uangnya sendiri. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi walaupun misalkan kan memang Monex banyak promosi ya, misalkan buka account bulan ini mendapatkan ini ya, nasabah misalkan ingin mendapatkan welcome bonus gitu, dia bisa buka account. Tapi akunnya ya kalau nasabah masih belum paham ya, akunnya didiemin aja juga nggak akan berkurang, nggak akan ada potongan. Dia tetap belajarnya di demo gitu. Bisa begitu. Kalau didiemin nggak tiba-tiba hilang gitu ya? Nggak ada. Kan ada yang bilang, wah itu janganlah. Kalau di ini suka dikerjain, kita taruh uang, tahu uangnya kita habis gitu. Iya. Nah Enggak, itu ya? uniknya masyarakat kita juga ya Pak ya. Maksudnya dia bisa tahu ini broker memang sudah di bawah di bawah Departemen Perdagangan, di bawah pengawasan Bapepti, ya dana keluar masuk diawasi lembaga clearing. Iya. Tapi tetap mereka masih percaya sama yang broker yang luar lah ya, broker luar atau maksudnya perusahaan-perusahaan yang menawarkan fixed income dengan trading di broker yang tidak jelas itunya, namanya menawarkan profit juga yang pasti. Kok mereka lebih percaya itu sama yang sudah memang benar-benar terdaftar resmi gitu yang dijamin. Karena kan gini Pak, kita trading aja sudah sudah harus menghadapi resiko kerugian. Iya. Kenapa kita harus menambah resiko lagi? Ini uang bisa hilang kapan aja gitu kan? Iya. Dengan trading di broker luar lah ya. Iya. Saya takutnya nanti dibully. Oke, jadi kalau saya lihat benar nggak kalau saya bilang gini Pak, misalkan orang trading di Monex nih, yang under pengawasan Bapepti, kalau misalnya Monexnya itu macam-macam, lah itu kan gampang diaduin ke Bapepti kan ya. Kalau terbukti ada pelanggaran kan
Bapepti bisa take action Iya. atas Monex. Tapi kalau broker asing karena bukan di bawah pengawasan Bapepti, kalau ada apa-apa lu terbang aja ke Amerika sana. Iya. Pas ke sana benar-benar ada nggak itu perusahaan? Misalnya, ya kan? Kecuali memang kalau brokernya memang ada, Iya, itu iya. pun orangnya itu harus ke sana, ngadu, komplain, nggak bisa ngadunya ke Bapepti. Nggak bisa. Diketawain sama Bapepti. Iya. Ya kan? Wah, bukan gua yang ngatur, lu lapornya ke gua, gitu kan? Tapi Bapepti juga kan punya track bahwa broker-broker luar tuh yang memang legalitasnya nggak jelas sama Bapepti tuh udah ditutup-tutupin websitenya sebenarnya. Iya. Tapi mereka buka lagi, tapi namanya dirubah, Iya, Dia punya tracking. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang tertipu dengan broker luar, terus dia ngelapor ke Bapepti, ya Bapepti sudah memberikan banyak campaign ya bahwa memang trading di broker lokal. Dan kita sudah melakukan ini loh penutupan-penutupan. Tapi Anda sendiri yang memang tetap maunya begitu gitu. Dan apalagi di depan mata saya dulu atasan saya waktu saya masih relationship manager di PT Monex, dia trading pakai broker luar, dia buy gold di 1.100, terus harga gold waktu itu udah naik ke 1.300, dia mau liquid, platformnya nggak bisa dibuka, orang kontak personnya udah nggak bisa dihubungi, uangnya nggak ada. Udah pasti nariknya nggak bisa. Nggak bisa, uangnya udah nggak ada. Oke. Itu jadi bisa semudah itu, tinggal begini hilang kita gitu. Oke, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters seperti yang Anda sudah dengar tadi. Nah, ini kan Monex sudah terdaftar dan punya lisensi lah dari Bapepti. Jadi kalau Anda yang mau coba-coba seperti yang saya katakan tadi, bisa lihat di deskripsi saya, ada link dari saya itu atau di layar ini saya taruh ya. Coba aja klik ya, Anda bisa masuk dan Anda dapat tuh $10.000 tuh untuk Anda latih skill Anda kalau Anda memang mau coba gitu ya. Iya. Dan kalau bisa benar-benar pada saat mendaftarkan demo account, benar-benar menggunakan linknya Pak Teja ya. Jadinya maksudnya nggak nyasar kemana-mana. Jadi memang nantinya kan dapat bimbingan-bimbingan atau informasi-informasi bagus yang akan Pak Teja kasih ke Anda gitu. Jadinya jangan sampai terus habis nonton YouTube-nya Pak Teja terus kita ngekliknya ke website Monex langsung, yaitu nyasar. Jadinya nanti nggak bisa dapat bimbingan dari Pak Teja. Gitu. Oke, jadi sementara pada kesempatan ini itu saja dulu, nanti pada kesempatan berikutnya kita bicarakan topik yang lain, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak ya atas waktunya ya. Siap. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga bincang-bincang ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, saudara, kerabat, dan lain-lain supaya mereka juga boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.